Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 116. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Feng, Zhang Xinyan tiba-tiba menjadi gugup karena suatu alasan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa bahaya tidak pernah hilang dari ayahnya, maupun dirinya. Dan Chen Feng tidak pernah lupa untuk melindunginya. Memikirkan hal ini, hatiku terasa hangat. Zhang Shenghao terdiam lama sebelum dia berkata, "Terima kasih, Saudara Chen. Saya pasti akan meminta maaf kepada Anda setelah kejadian ini selesai." Meskipun apa yang dikatakan Chen Feng tampak berlebihan dan konservatif, dia dapat merasakan bahwa itu semua demi dirinya sendiri. Dia baik. Terakhir kali di ruang biliar, ketika dia menghadapi Situ Ze dan Liu Qingqi, dia memilih netralitas dibandingkan dengan Chen Feng, dia terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak memiliki loyalitas seorang gangster. Sebaliknya, Chen Feng lah yang sepertinya terasing darinya, namun tidak pernah berhenti membantunya. Ini membuatnya sangat bersalah. Ingat, aku membantumu karena Zhang Xinyan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mengenai permintaan maaf atau apapun, kamu tidak berhutang apapun padaku. Kata-kata ini agak tidak berperasaan, tetapi itu juga merupakan pemikiran Chen Feng yang sebenarnya. Zhang Shenghao terdiam lagi, dia tidak menyangka akan melakukan kesalahan dan akan sangat sulit untuk pulih. Oke, kirimkan saya tempat dan waktu untuk penawaran besok. Zhang Xinyan dan saya akan pergi ke sana besok. Setelah melihat Zhang Xinyan dengan mata terbuka lebar, Chen Feng menghela nafas dan berkata kepada Zhang Shenghao. Dia tahu betul bahwa besok akan menjadi hari yang tidak seimbang, dan Zhang Shenghao mungkin harus membayar mahal. Bagi Zhang Xinyan, untuk menyerang Situ Nan, dan memenangkan konfrontasi pertama dengan Ruan Qingqiu, dia tidak punya pilihan selain pergi sendiri besok. Oke, saya akan segera mengirimkannya. Zhang Shenghao merasa lega ketika mendengar bahwa Chen Feng akan pergi. Bukan hanya dia, tapi Zhang Xinyan juga merasa jauh lebih nyaman. Chen Feng menutup telepon dan menggigit mie lagi. Dia segera mengerutkan kening pada Zhang Xinyan dan mengucapkan kata, "Asam." Zhang Xinyan, yang tertegun, tersadar, berdiri, dan mengangguk dengan cepat, "Jangan memakannya, aku akan membuatnya lagi untukmu." Melihat Zhang Xinyan dengan panik, Chen Feng tidak bisa menahan senyum, dia benar-benar wanita yang cantik. Zhang Xinyan hampir berjalan ke dapur, lalu kembali, mengeluarkan 2 bungkus rokok Monkey King dan 2 pena baja dari sakunya, dan menaruhnya di atas meja. "Ini semua hadiah untukmu." Dia berkata sambil tersenyum penuh pengertian, berbalik dan memasuki dapur lagi. Bandara Internasional Qinxi, Terminal 2. Ruan Qingqiu masih mengenakan congsam merah, anggun, cantik dan murah hati. Ketika dia berhenti di aula bandara, dia langsung menarik perhatian banyak pria. Banyak pria yang diam-diam bertanya-tanya dalam hati, orang seperti apa yang bisa menikahi wanita seperti itu. Terlebih lagi, kebencian di hati seorang pria adalah jika dia tidur dengan wanita seperti itu selama 1 malam, itu sepadan dengan kematiannya. Ruan Qingqiu sudah lama terbiasa dengan penampilan aneh ini. Dia menatap layar lebar yang menunjukkan bahwa penerbangan internasional telah tiba 5 menit yang lalu. "Segera, kita akan bertemu pria itu lagi, Situ Wuxiang." Situ Wuxiang, putra Situ Nan, hampir pasti merupakan penerus generasi ketiga keluarga Situ. Pria ini adalah eksistensi paling menakutkan dalam jiwanya, dan dia juga pria paling menakutkan, kuat, dan gila yang pernah dilihatnya. Selama bertahun-tahun, hampir semua mimpi buruk berhubungan dengan pria ini. Sudah 4 tahun sejak pria ini pergi. Dalam 4 tahun terakhir, dia telah mencoba segala cara untuk menyingkirkan keluarga Situ dan mengembangkan kekuatannya sendiri. Jika Anda memberinya waktu 1,5 tahun lagi, dia pasti bisa melakukannya. Namun, kembalinya pria ini mungkin membuat kerja keras selama 4 tahun menjadi sia-sia. Di kejauhan, kerumunan orang sedang berjalan menuju pintu keluar. Mata Ruan Qingqiu menegang, dan dia melihat pria berjalan di depan, mengenakan jas hitam, kacamata berbingkai hitam, dan kuncir di belakang kepalanya, tersenyum padanya. Pria ini terlihat sangat biasa, dan pakaiannya sangat aneh, tetapi pria ini, dengan mata di balik bingkai hitam, memancarkan temperamen yang sangat jahat. Ketika dia melihat tampilan ini lagi, Ruan Qingqiu gemetar tanpa sadar. "Wow, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, tapi kamu masih sangat cantik." Tanpa barang bawaan apapun di tangannya,
Situ Wuxiang berjalan ke arah Ruan Qingqiu dengan langkah lurus dan menatap wanita cantik ini beberapa kali dengan mata segitiganya. Tuan Muda Wuxiang. Gelombang di hatinya berdebar kencang, namun Ruan Qingqiu masih mempertahankan senyum tenang di wajahnya, menyembunyikan kepanikan di dalam hatinya. Baiklah, ayo pergi. Ruan Qingqiu berjalan di depan, dan Situ Wuxiang mengikuti di belakang. Layaknya model yang anggun, Ruan Qingqiu menyilangkan kaki ke depan dan menyatukan pinggang tipisnya di antara kedua kakinya, membuat bokongnya yang sudah bulat dan montok semakin montok dan lengkap. Situ Wuxiang membungkuk dan mengaguminya dengan tenang, seolah dia ingin masuk. Sesampainya di tempat parkir, ia tidak lagi merasa keberatan dan menamparkan area bundar itu dengan telapak tangan kanannya dengan kuat. Sudah 4 tahun, perasaan ini sudah lama tidak kulihat. Dia menutup matanya dan meremasnya dengan sangat nikmat. Ruan Qingqiu mengerutkan kening, tetapi tidak melawan dan berjalan ke mobil sendirian. Dan di sepanjang perjalanan, Situ Wuxiang menikmati adonan tanpa henti sedikit pun. Setelah masuk ke dalam mobil, Situ Wuxiang melepaskan tangannya, duduk di kursi penumpang, mengeluarkan segenggam biji melon dari sakunya, memecahkannya dengan santai, lalu melemparkan kulit biji melon tersebut dengan santai ke dalam mobil. Semua ini membuat Ruan Qingqiu sangat jijik, tapi dia hanya bisa menahannya dalam diam. Mobil dengan cepat memasuki jalan tol bandara, dan lampu jalan di kedua sisi dengan cepat mundur. Ruan Qingqiu secara naluriah mempercepat, hanya ingin mengirim Situ Wuxiang kembali ke villa Situ sesegera mungkin. Saya mendengar bahwa Anda telah membuka beberapa kasino dan pusat pemandian dalam beberapa tahun terakhir, dan Anda juga telah mengajar geng kelas 2. Ada apa? Anda tidak puas dengan apa yang diberikan keluarga Situ kepada Anda, dan Anda masih tetap mengalami masalah seperti itu. Apakah kamu ingin menyingkirkan keluarga Situ? Situ Wuxiang berkata dengan sangat santai, masih memecahkan biji melon. Hati Ruan Qingqiu menegang, dan dia tahu dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia berkata dengan jujur, saya hanya ingin meninggalkan beberapa properti untuk keluarga saya, dan saya akan menjadi milik keluarga Situ sepanjang hidup saya, kan? Haha. Situ Wuxiang mendongak. Dengan senyuman di kepalanya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan memasukkannya melalui celah congsam Ruan Qingqiu. Seluruh tubuh Ruan Qingqiu gemetar, menginjak pedal gas dan mempercepat kecepatannya. Tangan yang memegang kemudi pun bergetar sehingga menyebabkan mobil berbelok ke samping dengan kecepatan tinggi. Aku sedang mengemudi, ini sangat berbahaya. Sambil menahan amarah di dadanya, dia dengan cepat menstabilkan mobilnya, dan mobil itu membuat huruf S kecil di jalan raya. Namun, Situ Wuxiang tidak berniat melepaskan tangannya, malah dia mengulurkan tangannya semakin dalam, mencapai garis bawah Ruan Qingqiu. Kami sudah sering bermain di dalam mobil sebelumnya, dan posisi bermainnya jauh lebih seru dari sekarang. Injak pedal gas dan injak kecepatan maksimal. Layak untuk mati bersamamu. Mata Situ Wuxiang tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menambah tenaga di tangannya. Sambil mengerutkan kening, Ruan Qingqiu tidak tahan lagi, mobil melaju dengan kecepatan tinggi lagi, semakin bergoyang, dan hendak menabrak penghalang, menakuti mobil di belakang mereka untuk menghindarinya. Apakah kamu gila? Apakah kamu ingin menabrakkan mobil dan membunuh orang? Akhirnya tidak tahan lagi, Ruan Qingqiu mulai mengaum. Situ Wuxiang tidak berhenti, tetapi berkata dengan dingin, saya beritahu Anda, tidak mungkin untuk melarikan diri dari keluarga Situ seumur hidup Anda. Semua properti yang Anda buat dalam beberapa tahun terakhir adalah milik keluarga Situ, dan Anda tidak bisa ambil semua itu. Pergilah, kamu masih ingin mempermainkanku, hal pertama yang akan aku lakukan ketika aku kembali adalah merobohkan Xiang Qiumu. Ruan Qingqiu sama frustrasinya seperti disambar petir. Tiba-tiba, dia ingin segera keluar dari jalan masuk dan menabrakkan mobilnya dengan binatang buas ini. Namun, senyuman muncul di kepalanya, dan semua impuls berhenti. Situ Wuxiang tiba-tiba menarik tangan kirinya, meletakkannya di ujung hidung dan menciumnya, dan mobil menjadi stabil kembali. Dia tersenyum dan berkata, saya mendengar setan kecil dari Yanjing telah datang ke Qinsi kami. Anda akan bertabrakan dengannya besok. Wow, saya harus pergi ke acara yang begitu meriah. Lihat apakah dia dari Yanjing. Si kecil iblis lebih kuat dariku, iblis kecil Qinsi. Bab 117. Keesokan paginya, Chen Feng menelepon Dayong dan menyerahkan Wang Xinyao ke dalam perawatannya. Kemudian, bersama Zhang Xinyan, kami naik taksi dan tiba di Hotel Rian. Hotel Bintang 5, milik keluarga Kang, salah satu dari 3 keluarga paling bangsawan di Qin Barat. Begitu keduanya turun dari taksi, sederet kendaraan Mercedes-Benz datang di belakang mereka.
Orang pertama yang turun dari mobil adalah seorang wanita yang sangat anggun dan cantik dalam balutan Chongsam. Siapakah itu? Bukan Ruan Qingqiu. Yang keluar dari mobil kedua adalah 3 pria berbadan besar berjas, semuanya tampak garang dan kekar. Salah satu dari mereka kehilangan lengan kirinya. Chen Feng diam-diam berpikir bahwa melihat postur ini, mereka seharusnya adalah 3 pemimpin serigala dari geng Tianlang dan 3 kakak laki-laki dari geng Tianlang. Yang kehilangan lengan kirinya pasti bos Balang. Di dalam mobil di belakang, lebih dari 10 pria berbaju hitam keluar satu demi satu. Salah satu dari mereka, Chen Feng, mengenalnya sebagai Bai Gou yang dilihatnya di taman sebelah sekolah hari itu. Cek, lihat formasi ini, pejabat senior geng Tianlang ada di sini. Tampaknya geng Tianlang sangat mementingkan penawaran ini. Matanya memutar ke sekeliling Ruan Qingqiu, dan Chen Feng memperhatikan bahwa gadis ini tampak seperti seorang sedikit lelah dan kehabisan nafas. Mungkinkah dia melakukan hal memalukan lagi tadi malam? Saat dia bertanya-tanya, Zhang Xinyan di sampingnya berkata dengan bingung, mengapa masih ada wanita di geng Tianlang? Tampaknya wanita ini memiliki status yang tinggi. Wanita temperamental itu duduk di mobil pertama lagi, tanpa status tak perlu dikatakan lagi. Chen Feng tersenyum marah, dan kemudian teringat bahwa Zhang Xinyan sama sekali tidak mengetahui keberadaan Ruan Qingqiu. Dia dengan cepat berkata, bukankah pemilik kedai barbeque di lantai bawah mengatakan bahwa saya makan malam dengan seorang wanita yang lebih cantik dari Anda? Bukankah Anda selalu ingin tahu siapa orang itu? Itu dia, bernama Ruan Qingqiu. Apakah kamu lebih cantik atau dia lebih cantik? Memanfaatkan kesempatan ini, dia ingin mendidik Zhang Xinyan tentang betapa cantiknya wanita itu, untuk menyelamatkannya dari sikap merasa benar sendiri sepanjang hari. Zhang Xinyan segera membuka mulutnya karena terkejut dan berkedip kosong. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Chen gila makan malam dengan seorang wanita dari geng Tianlang? Tapi sejujurnya, jika dia benar-benar bersaing dengan wanita ini dalam hal penampilan, dia akan benar-benar kalah. Terutama sosok dan temperamen klasik ini, bahkan dia sangat iri. Entah kenapa, tapi aku merasa sangat tidak nyaman dan cemburu. Sial, Chen Feng, kenapa ada wanita cantik di mana-mana yang berhubungan dengannya? Apakah semua wanita ini buta? Ruan Qingqiu juga melihat Chen Feng, mengayunkan pinggulnya dan berjalan mendekat, melambai dan menyapa Chen Feng, kita bertemu lagi. Terkadang takdir benar-benar kebetulan. Siapa ini? Pacarmu. Sebelum Chen Feng berbicara, Zhang Xinyan memimpin, menegakkan tubuhnya, terutama dadanya, menunjukkan sisi paling sempurnanya, dan berkata dengan percaya diri, ya, saya pacarnya. Meskipun dia tidak tahu kenapa. Dia akan mengatakan ini, tapi dia mengatakannya tanpa berpikir. Secara naluriah, seolah-olah dia takut Chen Feng akan menyangkal wajahnya. Yah, Chen Feng tertawa dan berkata, itu memang cinta satu hari. Dia tidak membenarkannya, apalagi menyangkalnya. Yang disebut cinta satu hari memiliki pengucapan yang sangat kuat, yang membuat orang banyak berpikir. Ruan Qingqiu tersenyum dan berkata, Tuan Chen sangat beruntung memiliki wanita cantik. Saya harus menghadiri pertemuan penawaran penting hari ini, jadi saya harus permisi. Mengangguk ringan, dia masuk bersama semua anggota geng Tianlang ke dalam hotel. Begitu Ruan Qingqiu pergi, Zhang Xinyan tidak sabar untuk bertanya, siapa wanita ini? Apakah dia yang menawar ayahku hari ini? Tanpa menyembunyikan apapun, Chen Feng mengangguk dan berkata, ya, wanita ini adalah seorang kupu-kupu sosial yang dibesarkan oleh keluarga situ, dan sekarang geng Tianlang sebenarnya berada di bawah kendalinya. Tentu saja dialah yang bersaing dengan ayahmu untuk mendapatkan wilayah kali ini. Baru kemudian Zhang Xinyan menyadari bahwa dengan aura wanita ini, dia adalah sekilas bukan lampu hemat bahan bakar. Oke, ayo pergi. 10 menit lagi akan dimulai. Jangan lewatkan pertunjukan hebat hari ini. Chen Feng membawa Zhang Xinyan ke ruang konferensi di lantai 2. Bagian dalamnya sangat luas dan banyak orang sudah duduk di sana. Saudara Chen. Zhang Shenghao langsung sangat gembira saat melihat Chen Feng dan datang untuk menyambutnya. Dia membawa Chen Feng dan duduk di tengah sisi utara meja konferensi. Posisi ini awalnya adalah tempat dia, sebagai kepala meja, akan duduk. Chen Feng tidak sopan dan langsung duduk. Orang yang berada tepat di seberangnya adalah Ruan Qingqiu. Keduanya saling memandang dengan senyum lebar. Zhang Xinyan duduk di sebelah Chen Feng. Selain paman kedua ayahnya Zhang Deva dan paman Su Tiancheng, ada lebih dari selusin saudara dari masyarakat Pleistocene berdiri di belakang mereka. Ada 2 orang asing yang duduk di sisi lain Zhang Deva,
tetapi Zhang Xinyan belum pernah melihat mereka. Zhang Shenghao kebetulan memperkenalkan Chen Feng, saudara Chen. Keduanya adalah perwakilan dari grup Junlin, Tuan Cui Yue dan Nona Liyun. Mereka adalah eksekutif puncak grup Junlin yang bertanggung jawab atas Qinxi. Cui Yue adalah seorang pria gemuk, menghadap Chen Feng. Dia tersenyum dan mengangguk. Dan Liyun adalah wanita berambut pendek yang terlihat sangat cakap, memancarkan temperamen yang tegas dan tegas. Pria gendut ini dari grup Junlin. Chen Feng juga mengangguk kepada mereka berdua, tapi dia sedikit terkejut. Karena dia mengenali pria gendut ini. Baru kemarin, di lantai 2 Xiangqiu milik Ruan Qingqiu, dia membuka jendela pertama dan melihat pria gendut itu menikmati layanan dari dua wanita cantik, yaitu Cui Yue ini. Ini pertanda berbahaya, hampir bisa dipastikan Lei Yue telah disuap oleh Ruan Qingqiu. Jika penawaran ini terjadi dan grup Junlin untuk sementara berpindah pihak, Zhang Shenghao dapat langsung menyatakan kegagalan. Saya tidak menyangka bahwa Ruan Qingqiu masih memiliki kartu truf seperti itu pasti sukses. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih, bersandar pada tongkat, dan ditopang oleh seorang pemuda, perlahan berjalan menuju kursi utama tepat di sebelah timur meja konferensi. Chen Feng diam-diam berpikir bahwa lelaki tua ini harus menjadi pemrakarsa penawaran ini. Namun, dia tidak mempedulikan hal ini sekarang, tetapi sedang memikirkan apakah akan memberitahu Zhang Shenghao tentang Cui Yue. Setelah memikirkannya, dia melambai kepada Zhang Shenghao dan berbisik di telinganya, izinkan saya mengonfirmasi kepada Anda untuk terakhir kalinya bahwa masalah pengkhianat benar-benar telah diselesaikan. Zhang Shenghao sangat bingung mengapa Chen Feng begitu peduli masalah pengkhianat. Apakah kamu khawatir? Dia sendiri yang menangkap Lei Ming, dan Lei Ming telah mengakui sepenuhnya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan ada yang salah dengan itu. Tapi karena Chen Feng menanyakan hal ini, dia hanya bisa meyakinkan dan berkata, jangan khawatir, sama sekali tidak ada masalah, dan saya sudah tahu metode penawaran hari ini adalah dana. Baik Geng Tianlang maupun saya tidak mampu membeli uang sebanyak itu sendirian. Tetapi saya memiliki grup Junlin yang bertanggung jawab, jadi saya dapat mengatakan bahwa saya akan menang. Chen Feng tidak bisa menahan cemberut. Menurut Zhang Shenghao, bukankah sikap grup Junlin menjadi kunci penawaran hari ini? Dengan cara ini, selama grup Junlin berpindah pihak untuk sementara, Zhang Shenghao pasti akan kalah. Bos Zhang, satu hal lagi yang perlu diingat, apapun yang terjadi, Anda harus tetap tenang. Saya berjanji, selama Anda tidak mati, wilayah itu akan menjadi milik Anda. Apakah Anda mengerti? Pada titik ini, situasi sudah berakhir, Chen Feng hanya bisa menggunakan caranya sendiri. Dia tidak datang dengan wanita yang cemburu, hanya untuk membuatnya kembali dengan kecewa. Melihat kembali ke Zhang Xinyan, wanita konyol ini masih mengedipkan matanya yang besar tanpa mengetahui apapun. Saya mengerti, Saudara Chen. Kata-kata Chen Feng membuat Zhang Shenghao bingung sejenak, tetapi dia tahu bahwa kata-kata ini adalah untuk kebaikannya sendiri, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Semuanya, diam dan duduklah. Kami akan memulai rapat penawaran ini segera. Orang tua itu berteriak pelan dengan suara yang tulus. Kebisingan itu segera menghilang dan tokoh-tokoh penting dari kedua belah pihak mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Bab 118. Nama lelaki tua itu adalah Dong Chengguo, dan dia terlihat sangat baik. Kali ini ia hanya membawa cucunya Dong Zixuan dan dua akuntan berjas dan berdasi. Orang tua, tahun ini saya berumur 72 tahun, dan hidup saya hanya tinggal beberapa hari lagi. Saya rasa saya mendapat tanah ini dari Yang Jiapo hanya untuk membangun beberapa gudang. Nanti, saya membangun deretan bangunan 4 lantai. Tadi awalnya saya hanya berpikir untuk menyewakannya kepada pekerja migran. Saya tidak menyangka gedung berlantai 4 ini, ditambah tanah di sekitarnya seluas 7 atau 8 hektar, akan memiliki nilai saat ini. Melihat keketinggian bangunan bertingkat di sekitarnya setelah dibangun, saya sangat emosional ketika melihat bekas ladang gandum berubah menjadi jalanan yang ramai. Dalam 10 tahun terakhir, orang terus-menerus menyarankan agar saya mengambil kembali gedung 4 lantai yang saya sewa dan kembangkan bersama mereka. Tapi terkadang saya agak keras kepala. Perjanjian yang ditandatangani dengan bos Zhang saat itu menyatakan bahwa sewa harus penuh selama 10 tahun. Dong Chengguo menceritakan sejarah dengan penuh minat. Berbicara tentang sewa 10 tahun yang ditandatangani dengan Zhang Shenghao sangat emosional. Zhang Shenghao berkata dengan kagum, Tuan Dong, saya, Zhang Shenghao, akan selalu mengingat cinta ini.
Zhang Xinyan juga sedikit bersemangat, mengingat ayahnya menyewa sebuah rumah kecil di sudut tempat itu. Mereka adalah keluarga beranggotakan 3 orang, hidup bahagia. Saat itu, sebagai tuan tanah, Pak Dong sering memberikan dia dan kakaknya makanan enak, serta mainan yang tidak diinginkan anak-anak di rumah. Singkatnya, ingatan orang tua ini tetap bagus. Ia kini hanya berharap keindahan itu bisa terus berlanjut, dari 10 tahun hingga seumur hidup. Dong Chengguo mengangguk dan melanjutkan, sebenarnya, itu disewakan kepada semua orang, atau mungkin untuk memaksanya kembali di tengah. Paling-paling, Anda akan membayar sejumlah ganti rugi. Tetapi dalam 10 tahun terakhir, Tuan Zhang telah menghormati saya dan membantu saya. Kami telah melakukan banyak hal dan telah menjadi teman sejak lama. Karena kami berteman, bahkan jika kami kehilangan sejumlah uang, kami harus mematuhi perjanjian. Chen Feng dapat melihat bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu tidak salah, tapi sangat tulus. Orang tua seperti itu patut dikagumi. Pada titik ini, Dong Chengguo tiba-tiba merasa sedikit malu dan berkata dengan perasaan bersalah, masa sewa 10 tahun sudah habis. Sejujurnya, ada banyak orang yang mencari saya. Semua orang tahu bahwa ini adalah hal yang bodoh, tetapi saya menolak semuanya, karena persahabatanku dengan Bos Zhang selama bertahun-tahun. Jika aku benar-benar ingin mengganti pemilik tempat ini, aku harus mempertimbangkan Bos Zhang terlebih dahulu. Tetapi aku benar-benar tidak dapat membantu Bos Zhang kali ini, karena anakku yang tidak kompeten, Nona Ruanlah yang membantuku menyelamatkan nyawa putraku karena dia menyebabkan kekacauan besar bagiku. Faktanya, kebaikan ini harus dibayar. Zhang Shenghao tahu tentang putra Dong Chengguo dan mencoba segala cara, tetapi dia tidak bisa. Belum diselesaikan. Dia tidak tahu bahwa pada akhirnya Ruan Qingqiu akan menjadi orang yang menyelamatkan putra Dong Chengguo. Sebelumnya, dia sedikit banyak kesal dengan perubahan hati Dong Chengguo yang tiba-tiba. Jika ini memang alasannya, dia tidak akan berkata apa-apa. Terus terang, bahkan jika Dong Chengguo memberikan area itu kepada Ruan Qingqiu karena ini, itu masuk akal. Melihat ke belakang sekarang, Dong Chengguo sebenarnya penuh kasih sayang dan benar padanya. Saya sudah tua, dan anak saya sudah tidak sehat lagi. Saya memegang potongan lemak ini di tangan saya. Saya hanya ingin menjualnya dengan harga yang bagus agar anak-anak saya bisa hidup sejahtera. Itu, karena kalian berdua sama-sama tertarik padaku, baiklah, terserah padamu untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemilik baru wilayah ini. Kata-kata Tuan Dong pada dasarnya membuat keseluruhan cerita menjadi sangat jelas. Dia sudah tua dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan anaknya tidak memiliki kemampuan, jadi sebaiknya dia jual tempat ini untuk mendapatkan sejumlah uang agar keluargamu bisa hidup sejahtera. Zhang Shenghao yang telah berteman dengan selama lebih dari 10 tahun, atau Ruan Qingqiu yang membantunya menyelamatkan putranya. Dia tidak bisa memutuskan sendiri, jadi dia hanya bisa menyerahkan pilihan kepada Zhang Shenghao dan Ruan Qingqiu dan membiarkan mereka memperjuangkannya. Singkatnya, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Dong Chengguo selama ini, bahkan bisa dikatakan kedua belah pihak yakin. Adapun siapa yang kalah dan menang mulai sekarang, itu semua tergantung kemampuannya masing-masing. Tuan Dong menghargai cinta dan keadilan, dan adil serta adil. Sungguh mengagumkan. Ruan Qingqiu berbicara lebih dulu, dan ketika dia membuka mulutnya, suara lembut dan manis keluar, memuji Dong Chengguo. Nona Ruan konyol. Selama Anda tidak peduli siapa yang mendapatkan tempat ini, pihak lain tidak menaruh dendam terhadap orang tua saya. Dong Chengguo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kedua belah pihak adalah kekuatan gelap, tapi dia tidak ingin menyinggung siapapun. Ruan Qingqiu mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Dong. Persaingannya adil dan berdasarkan kemampuan. Tentu saja, saya tidak akan membenci pihak lain, apalagi Tuan Dong. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, tolong tetapkan aturannya agar saya tidak bisa bertengkar hebat dengan Tuan Zhang. Putuskan siapa yang mendapat tempat ini. Sebenarnya, tidak masalah jika Anda berkelahi. Bukankah Nona Ruan membawa seluruh geng Tianlang? Zhang Shenghao tidak memiliki rasa takut. Sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, dia tidak takut pada apapun lagi. Tidak peduli apa yang dia perjuangkan. Dengan sikap yang begitu kuat, Ruan Qingqiu tetap tenang, tetapi semua orang di bawahnya melotot dengan marah. Apa yang membuatmu begitu sombong? Apa menurutmu kami akan takut padamu dalam pertempuran sengit? Terutama kelima anjing itu, satu demi satu, mereka terjun ke dalam kejahatan dan menjadi geram. Apakah kamu pikir kami takut padamu? Dasar jalang, kemarilah.
Zhang Deva berteriak dari sisi lain dan tidak bisa duduk diam. Dia menunjuk ke 5 anjing dan memarahi sisi lain. Ruang konferensi yang awalnya sepi tiba-tiba menjadi kacau. Sebagai bos masing-masing, Zhang Shenghao dan Ruan Qingqiu bersikap tenang dan membiarkan bawahannya bertindak sembarangan. Kasihan Zhang Xinyan, dia takut dengan suasana tegang ini, sangat gugup, dan hanya takut kedua belah pihak akan benar-benar bertarung. Melihat Zhang Xinyan yang gugup, Chen Feng menepuk pahanya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, anjing yang hanya menggonggong tidak akan pernah menggigit." Kalimat ini bahkan memarahi Zhang Deva. Zhang Xinyan merasa lega dan tiba-tiba menemukan tangan Chen Feng masih di pahanya, dia segera menatap dan mengambil tangan Chen Feng. "Semuanya, diamlah." Dong Chengguo mengerutkan kening dalam-dalam dan menamparkan meja dengan keras. Suara pertengkaran dan omelan berangsur-angsur menghilang. Kalian berdua memiliki ratusan bawahan. Begitu kalian mulai berkelahi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mari kita bersaing secara adil dengan Qi Shengcai dan berhenti berbicara tentang perkelahian dan pembunuhan. Karena Nona Ruan mengatakan bahwa saya harus menetapkan aturan, maka saya katakan saja padaku peraturan yang menurutku paling adil. Sederhana sekali. Bangunan berlantai 4 ini ditambah tanah di sekitarnya memiliki lahan lebih dari 8 hektar. Menurut rencana kalian berdua, akan membangun gedung komersial yang komprehensif. Tanah tidak jauh. Harga per hektar adalah 13 juta yuan, yang dilelang. Daerah itu sedikit lebih jauh dari tempat saya. Ini adalah persimpangan jalan, jadi 15 juta yuan per hektar tidak terlalu banyak. Untuk 8 hektar tanah, saya hitung 8 hektar, ada juga harga tanah 120 juta, dan bangunan 4 lantai saya, meski bobrok, masih bernilai puluhan juta. Selain itu, membangun komersial yang komprehensif membangun di daerah ini akan membutuhkan investasi sebesar 500 juta. Harga tanah saya harus dibayarkan kepada saya sekaligus. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Setidaknya 50% dari anggaran untuk bangunan komersial harus sudah ada sebelum konstruksi dapat dimulai. Jadi, Anda harus membuat setidaknya 3. Hanya dengan modal 100 juta kita dapat memperoleh tanah ini dan mengambil pekerjaan ini. Aturan saya sangat sederhana. Selama salah satu dari kamu buktikan kalau kamu punya modal yang banyak, saya akan utamakan tanah ini dan bangunan berlantai 4 itu. Aturan ini sangat jelas dan adil. Siapa yang punya uang akan mengambilnya, dan siapa yang tidak punya uang, mereka tidak punya kemampuan untuk mengembangkannya. Bab 119. Begitu aturan ini keluar, Zhang Shenghao segera menjadi penuh percaya diri dan meraih kemenangan di telapak tangannya. Ia juga telah menghemat lebih dari 20 juta selama bertahun-tahun. Meski belum cukup, ia telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Junlin Group. Perjanjian tersebut dengan jelas menyatakan bahwa selama dia dapat membantu Junlin Group mendapatkan tanah ini dan kemudian menginvestasikan 20 juta, dia bisa mendapatkan 12% saham bangunan komersial di masa depan. Saham ini diperkirakan bernilai hampir 100 juta, belum termasuk dividen tahunan. Dan dengan kekuatan Junlin Group, pasti bisa menghasilkan dana 300 juta. Sekarang hampir bisa dikatakan dia menang. Dengan keyakinan ini, dia adalah orang pertama yang menyatakan, saya mendukung pendekatan Tuan Dong. Memang, pada usia ini, tidak pantas lagi untuk berkelahi dan membunuh. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Deva dan semua saudaranya, semua orang menjadi lebih eksentrik. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, Zhang Shenghao ini terlalu percaya diri dan sepertinya akan terbalik. Kalau dipikir-pikir, Ruan Qingqiu sangat kuat. Setelah beberapa saat, grup Junlin berpindah pihak, situasi keseluruhan telah ditentukan, dan Zhang Shenghao tidak memiliki peluang untuk kembali. Wanita yang cakap. Situasinya sudah jelas, Zhang Shenghao setuju dengan metode Tuan Dong, tapi itu tergantung pada sikap Ruan Qingqiu. Metode Tuan Dong adil dan adil, jadi tentu saja saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ruan Qingqiu tersenyum sedikit, sangat tenang dan elegan. Ia pun menyetujui verifikasi modal dan soal penawaran sudah dipastikan. Dong Chengguo sangat gembira karena akhirnya dia tidak perlu menggunakan pisau atau pistol, jika terjadi pertumpahan darah di saat-saat terakhir ini, itu akan membuatnya pusing. Setelah masalah diselesaikan, Ruan Qingqiu bertanya lagi, kalau begitu, bagaimana kita bisa membuktikan apakah aset kita memenuhi standar? Ketika berbicara tentang aset, Anda tidak bisa hanya mengatakan bahwa Anda memiliki sebanyak yang Anda miliki, dan Anda masih membutuhkan penilaian yang adil. Dong Chengguo jelas sudah siap.
Dia menunjuk kedua pemuda berjas dan berdasi di sampingnya dan berkata, keduanya berasal dari firma akuntansi Ruixing. Mereka memiliki pengalaman yang kaya dan dapat dengan cepat memeriksa aset Anda, termasuk real estate atau properti Anda. Sumber daya keuangan perusahaan investasi di belakangnya. Zhang Shenghao yakin akan menang, dan dia saling memandang dan tersenyum pada pria gemuk Cui Yue. Dia memandang Ruan Qingqiu yang anggun, tiba-tiba menjadi sopan, dan berkata, Nona Ruan, tolong tunjukkan sertifikat aset Anda dulu. Tidak banyak, hanya 300 juta. Seharusnya tidak sulit bagi Nona Ruan. Chen Feng, mau tidak mau menghela nafas, Zhang Shenghao begitu yakin bahwa dia akan terbang ke langit, dan dia mulai mengejek pihak lain. Jika Cui Yue duduk di hadapannya sebentar, wajahnya akan bengkak karena tamparan itu. Ruan Qingqiu tersenyum, mengulurkan tangan kanannya sebagai isyarat undangan, dan berkata dengan lembut, Bos Zhang harus mengundang saya terlebih dahulu. Saya masih harus menghitung berapa banyak uang yang saya miliki, dan saya masih tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Jelas itu untuk menunda waktu. Zhang Shenghao mencibir dalam hatinya dan berhenti menyerah. Dia berkata, Tuan Dong, mari kita mulai dengan saya. Total aset saya hanya lebih dari 24 juta. Namun, yang saya kerjakan kali ini adalah Junlin Group. Ini keduanya adalah perwakilan dari Junlin Group. Mereka mempunyai surat kuasa dari Junlin Group dan dapat mewakili sepenuhnya Junlin Group untuk membicarakan masalah pengembangan koperasi. Kali ini saya akan berinvestasi 20 juta, dan sisa dananya akan ditanggung oleh grup Junlin. Kata-kata ini diucapkan dengan keras dan tegas. Setelah berhari-hari menjilat Cui Yue dan yang lainnya, hasilnya akhirnya tiba. Chen Feng menoleh untuk melihat Zhang Xinyan sedikit bersemangat saat ini. Karena bahkan dia dapat melihat bahwa ayahnya sudah siap sepenuhnya. Dengan Junlin Group di sini, dana tidak menjadi masalah, dan kami hampir siap untuk memenangkan tanah ini. Bagus, jika ayahnya berhasil memperoleh tanah ini dan menyelesaikan pembangunannya, dia tidak akan menyesal dalam hidupnya. Saat dia sedang gembira, Chen Feng tiba-tiba berkata, ayahmu sangat kaya, mengapa kamu melakukan pembangunan? Hanya 20 juta, cukup untuk kita makan dan minum seumur hidup. Keluar. Satu kata mewakili sikap Zhang Xinyan terhadap Chen Feng, seorang pria yang tidak memahami pesona. Tuan Cui, mohon permisi. Zhang Shenghao memberi isyarat undangan kepada Cui Yue. Cui Yue berdiri sambil tersenyum, menyerahkan surat kuasa kepada Dong Chengguo, dan kemudian berkata, Tuan Dong, Nona Li Yun ini dan saya dipercaya oleh Junlin Group Co. Ltd. Untuk menangani bisnis ini atas nama Junlin Group. Semua hal yang berkaitan dengan pengembangan gedung, dan grup Junlin kami memiliki cukup dana untuk menyelesaikan pengembangan ini. Dong Chengguo melihat sekilas materi dan menyerahkannya kepada akuntan di sampingnya untuk ditinjau. Setelah sekian lama, akuntan itu mengangguk dan mengatakan sesuatu di telinga Dong Chengguo. Setelah mendengarkan cerita akuntan, Dong Chengguo mengangguk dan berkata, informasi ini benar. Tuan Cui Yue dan Nona Li Yun memiliki wewenang untuk mewakili grup Junlin. Dengan sumber keuangan grup Junlin, kami mampu sepenuhnya membiayai dana ini, jadi tidak ada masalah dengan dana Bos Zhang. Setelah mendengar kesimpulan ini, kekhawatiran terakhir Zhang Xinyan hilang, dan dia memegangi tangannya di dada dengan gembira. Di depan dia menghela nafas lega. Chen Feng tiba-tiba tidak tahan, sungguh wanita yang bodoh, dia tidak tahu bagaimana perasaannya jika Cui Yue berbalik nanti. Nyatanya, mengalami naik turunnya kejadian ini juga bisa membuat perempuan ini mengetahui bahayanya di masyarakat. Kalau begitu saya ingin tahu apakah Nona Ruan dapat memberikan bukti sumber keuangan. Dong Chengguo bertanya lagi pada Ruan Qingqiu. Setelah dihitung dengan cermat, asetku hampir sama dengan milik Bos Zhang, hanya lebih dari 20 juta. Kata Ruan Qingqiu dengan tenang. Dong Chengguo bertanya lagi, saya ingin tahu apakah Nona Ruan memiliki investor atau mitra. Jika tidak, maka masalah tersebut telah berakhir, dan Ruan Qingqiu telah kalah. Semua orang di pihak Zhang Shenghao sangat bangga saat ini. Jika Ruan Qingqiu mendapat investasi apapun, dia pasti akan membawanya. Orang-orang yang duduk di seberangnya semuanya adalah anggota geng Tianlang, dan tidak ada orang lain sama sekali, yang berarti Ruan Qingqiu tidak memiliki sumber dana sama sekali. Tuan Dong, tolong izinkan saya menyingkir dulu. Ruan Qingqiu mengangguk untuk meminta maaf, lalu berkata, sebelum itu, ada sesuatu yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu.
Meskipun Tuan Cui dan Nona Li memiliki kekuatan kuasa hukum dari Junlin Group, dapat mewakili Junlin Group untuk membahas pengembangan gedung komersial ini, namun belum dapat dipastikan apakah akan kerjasama dengan Bos Zhang. Bagaimana jika grup Junlin hanya membuat perjanjian lisan dengan Tuan Zhang, dan akhirnya membeli tanah itu tetapi mengusir Tuan Zhang? Ini akan bertentangan dengan niat awal Tuan Dong, dan tempat ini akan menjadi tidak manusiawi. Tanpa diduga, Ruan Qingqiu akan mengatakan hal seperti itu. Zhang Shenghao tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa yang akan saya katakan sebagai Nona Ruan? Saya tidak menyangka bahwa saya khawatir tentang hal ini. Kemudian saya dapat memberitahu Nona Ruan dengan jelas bahwa saya dapat menaruh hati saya di perutku. Chen Feng berpikir diam-diam di dalam hatinya. Tampaknya Ruan Qingqiu siap mengambil tindakan. Apa yang dia katakan sudah jelas. Benar saja, ada yang salah dengan titipan itu. Zhang Shenghao yang malang tidak tahu apa-apa tentang hal itu dan tampak bangga. Sebenarnya apa yang dikatakan Nona Ruan masuk akal. Niat awal saya adalah menjual tempat ini kepada Tuan Zhang atau Nona Ruan. Jika orang lain memanfaatkan celah ini, niat baik saya akan sia-sia. Dong Chengguo memandang Zhang Shenghao dan berkata, Bos Zhang, apakah Anda memiliki perjanjian kerja sama dengan grup Junlin? Bagaimanapun, ini hanya omong kosong. Akhirnya mencapai titik kritis, Chen Feng hampir yakin bahwa Zhang Shenghao tidak memilikinya, atau pasti ada sesuatu yang salah dengan perjanjian kerjasama ini. Bab 120. Zhang Shenghao sepertinya sudah siap untuk ini, dan berkata, saya telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Junlin Group, dan perjanjian itu ada di tangan Tuan Cui. Setelah bertahun-tahun berada di dunia, dia bukanlah seorang bodoh, jadi dia tidak bisa begitu saja berbicara dengan Junlin Group. Kami sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Junlin Group sebelumnya, jelas tertulis di kertas hitam merah dan ditandatangani serta distempel oleh pihak lain, tidak ada kelalaian dalam hal ini. Cui Yue tersenyum dan mengeluarkan dokumen lain dan menyerahkannya kepada Dong Chengguo. Dokumen ini tentu saja merupakan perjanjian yang ditandatangani dengan Zhang Shenghao. Ini. Dong Chengguo membuka file itu, tetapi begitu dia melihatnya, ekspresinya berubah. Zhang Shenghao yang percaya diri dan bangga segera menyadari sesuatu yang aneh pada Dong Chengguo dan buru-buru bertanya, ada apa, Tuan Dong? Apakah ada yang salah? Menghadapi dilema, Dong Chengguo merentangkan tangannya dan berkata dengan bingung, Bos Zhang, kerjasama ini bukankah perjanjian ditandatangani antara Anda dan grup Junlin? Mengapa nama Nona Ruan ada di sana? Apa? Mendengar ini, Zhang Shenghao langsung terkejut. Dia bergegas keluar dari tempat duduknya, berjalan ke Dong Chengguo, dan membungkuk untuk melihat. Di halaman pertama perjanjian kerjasama itu, pihak A bukanlah dirinya sendiri, melainkan nama Ruan Qingqiu. Seperti 5 guntur yang menyambar kepalanya, Zhang Shenghao terhuyung. Dia melihat ke arah Ruan Qingqiu yang tenang dan anggun, dan kemudian ke Cui Yue yang penuh rahasia, dan segera mengerti. Dasar jalang, beraninya kamu berkomplot melawanku. Dia menunjuk ke arah Cui Yue dan mengutuk, jalang ini sebenarnya berkolusi dengan Ruan Qingqiu untuk menyakitinya. Zhang Xinyan, yang selalu optimis, tiba-tiba merasa dadanya seperti tersumbat batu, dan dia sedikit sesak. Bagaimana? Bukankah orang ini diundang oleh ayahku? Bagaimana kamu bisa mengkhianati ayahku? Dia benar-benar bingung. Chen Feng tetap tenang, apa yang seharusnya terjadi akhirnya datang. Melihat bosnya sedang ditipu, Su Tiancheng melambai kepada orang-orang Xiu Xinghui di belakangnya, dan keempat pria bersenjata itu segera mengarahkan senjatanya ke Cui Yue. Mau berkelahi. Balang menamparkan meja dengan satu tangan, dan kelima anjing yang duduk di sana pun mengeluarkan pistolnya dan menunjuk ke sisi berlawanan. Dalam sekejap, suasana di kedua sisi menjadi tegang. Ruan Qingqiu duduk di sana dengan sangat tenang, seperti zuge perempuan, menyusun strategi dan memenangkan ribuan mil. Dia meludahkan pandan dan berkata dengan sangat elegan, apa? Bos Zhang tidak mampu membelinya. Apakah Anda ingin melanggar aturan dan menang dengan paksa? Anda diambil oleh pihak lain. Zhang Shenghao mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayah. Zhang Xinyan, yang kebingungan, berdiri dengan panik, berlari ke sisi ayahnya, mendukung ayahnya, dan sangat khawatir. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami situasinya, dia tahu bahwa ayahnya telah memanfaatkan pihak lain dan akan kalah. Sayangnya dia hanya ingin menjadikan ayahnya orang baik, atau orang biasa. Kali ini keinginan itu mungkin hancur. Bah bang bang. Di momen menegangkan ini, serangkaian tepuk tangan tiba-tiba terdengar.
Semua orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa Chen Feng lah yang bertepuk tangan. Saya melihat Chen Feng menyipitkan matanya, tampak seperti bajingan, dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Nona Ruan sangat pandai dalam hal itu. Saya mengaguminya. Itu hanya untuk memenangkan hati pria gendut ini. Saya tidak tahu bahwa wanita dari Siang Qiu menemani pria gendut ini. Sudah berapa malam? Apakah Siang Qiu masih harum? Tidak ada yang mengerti apa yang dimaksud Chen Feng. Hanya Ruan Qingqiu yang mengerti apa yang dia maksud dan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Kata-kata Chen Feng tepat sasaran dan memukulnya tepat di tempat yang sakit. Dia berargumen, 3 lantai pertama Siang Qiu seperti pupuk untuk menyiram bunga. Semakin kotor dan kotor semakin baik. Buah yang baik harum dan bunganya indah. Semuanya tidak dapat dipisahkan dari hal-hal kotor ini. Sangat elegan. Chen Feng tersenyum acuh tak acuh dan tidak memperdebatkan kecepatan kata-katanya. Sebaliknya, dia memandang Zhang Shenghao dengan kecewa dan berkata dengan sedikit celaan, Bos Zhang, sepertinya Anda tidak ingat apa yang saya baru saja berkata. Mengapa kamu begitu lepas kendali? Percayalah, duduk saja dan biarkan semuanya berlanjut. Hanya ketika kamu tertawa di akhir barulah kamu benar-benar tertawa. Jangan seperti terakhir kali di ruang biliar dan menanggung akibatnya karena terlalu pintar. Karena itu, jika Zhang Shenghao masih bersikeras untuk melakukan apa yang diinginkannya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini sama sekali tidak ada harapan. Mendengar ini, Zhang Shenghao yang marah menjadi terjerat lagi. Sekarang menjadi jelas bahwa kartu truf Ruan Qingqiu bukanlah pengkhianat sama sekali, melainkan Cui Yue. Mereka menyuap Cui Yue agar Cui Yue bisa membelot selama proses penawaran, yang akan berakibat fatal. Hampir bisa dikatakan situasinya sudah berakhir. Jika tidak bisa direbut dengan paksa, potongan lemak yang sampai ke mulut ini akan diambil oleh geng Sirius. Namun, Chen Feng adalah pria yang spesial, pria ini memiliki kemampuan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir. Terakhir kali dia memilih netralitas karena ketidakpercayaan di ruang biliar, hubungan dengan Chen Feng berada dalam masa dingin sejak saat itu. Jika dia tidak mendengarkan Chen Feng kali ini, dia mungkin akan dapat memutuskan hubungan sepenuhnya. Hubungan dengan pria ini di masa depan. Kusut, sangat kusut, apakah ada cara bagi Chen Feng untuk membalikkan keadaan sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini? Melihat ekspresi Zhang Shenghao berubah dalam 10 tembakan berturut-turut, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, hei. Dia benar-benar yakin. Pria ini benar-benar ragu-ragu dan tidak tegas sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana dia menjadi bos. Kecewa, dia sungguh kecewa. Desahan Chen Feng langsung membuat Zhang Xinyan cemas. Dia mengenal Chen Feng dengan sangat baik. Dia agak picik dan menyimpan dendam dengan baik. Jika ayahnya menyinggung pria ini lagi kali ini, dia akan terjebak di tengah-tengah dan tidak dapat bersikap. Ini nomor 2 berdasarkan pengalamannya dengan Chen Feng akhir-akhir ini, pria ini tidak pernah mengecewakannya, dan dia tidak pernah mengucapkan kata-kata besar yang tidak bisa dia lakukan. Karena dia meminta ayahnya untuk tenang, pasti ada alasannya. Ayah, percayalah pada Chen Feng. Akhirnya, dia mengungkapkan pikirannya. Zhang Shenghao, yang masih ragu-ragu, mendengar suara putrinya, dan keseimbangan keraguannya juga miring. Mata segitiganya menjadi gelap, dia mengertakkan gigi, mengambil keputusan, mengangkat tangannya dan berkata, letakkan senjatamu. Hasil akhir dari penawaran belum diumumkan, jadi jangan sombong. Setelah mendengar atas perintah bos, bawahan dari Pleiades Star Society dia meletakkan senjatanya dan mundur. Bagaimanapun, setelah lebih dari 10 tahun bekerja bersama, kemampuan Zhang Shenghao dalam mengendalikan emosinya cukup bagus, dia tersenyum dan duduk kembali bersama Zhang Xinyan. Jangan khawatir, selama kamu percaya padaku dengan sepenuh hati, aku tidak akan mengecewakanmu. Chen Feng menepuk paha Zhang Xinyan lagi. Kali ini, Zhang Xinyan tidak melepaskan tangan Chen Feng, tetapi mengangguk ke arah Chen Feng. Dia percaya pada Chen Feng, inilah pria yang membuatnya merasa nyaman. Melihat ini, Ruan Qingqiu mengangkat tangan kirinya dan melambaikannya, dan 5 anjing dari geng Tianlang juga meletakkan pistolnya. Dong Chengguo akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Dia memandang Chen Feng dengan penuh rasa ingin tahu. Pesona macam apa yang dimiliki pemuda ini yang bisa membuat Zhang Shenghao begitu patuh. Bagaimanapun, setelah berurusan dengan Zhang Shenghao selama bertahun-tahun, pria ini agak keras kepala dan tidak mudah diyakinkan. Ini membuatnya penasaran dengan identitas Chen Feng.
Setiap orang menghasilkan uang dengan bersikap harmonis. Tidak perlu saling berkelahi dan membunuh. Karena kedua belah pihak telah menyetujui verifikasi modal dan penawaran, tidak perlu merusak keharmonisan. Siapapun yang mengambil langkah pertama secara logis tidak dapat dipertahankan, kata Dong Chengguo. Setelah mengatakan ini, Zhang Shenghao merasa malu, ini jelas berbicara tentang dia. Namun yang paling tidak berguna saat ini adalah saya tidak bisa membantah apapun, karena kebenaran memang telah diambil alih oleh orang lain. Dong Chengguo melanjutkan, segalanya menjadi sedikit aneh sekarang. Tuan Cui Yue dan Nona Li Yun awalnya diundang oleh Bos Zhang. Secara logika, grup Junlin yang mereka wakili seharusnya bekerja sama dengan Bos Zhang. Tapi sekarang, apa yang saya lihat perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Junlin Group dan Nona Ruan. Tuan Cui, tolong jelaskan kepada saya apa yang terjadi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.